Selamat datang di Arsipedia ID. Jenis-jenis ikan hias ini bisa kamu dapatkan di sungai. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 8 jenis ikan hias yang bisa ditemukan di sungai. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan gapi. Ikan gapi bisa dibilang menjadi salah satu jenis ikan yang paling sering kita temui di alam liar. Mereka sering menghuni aliran sungai, selokan, kubangan, danau, rawa, dan bahkan gorong-gorong di pinggir jalan. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Dan sekarang mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Karena popularitasnya yang meroket, tak sulit untuk menemukan penjual ikan gapi di pasaran. Ikan ini terkenal kuat, damai, dan tidak sulit soal perawatan. Dari sejarahnya, gapi ditemukan di Trinidad pada tahun 1866 oleh Robert John Lechmere Gapi, yang kemudian diberi penghormatan dengan diabadikan sebagai nama ikan ini. Ikan gapi atau yang bernama ilmiah Poecilia reticulata masuk ke dalam keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Mereka memiliki ekor panjang dan melebar dengan ukuran badan yang kecil. Ikan ini akan sangat baik jika dipelihara dalam jumlah banyak karena selalu bergerak dan menggoyangkan ekornya yang panjang dan juga lebar. Hingga saat ini, setidaknya gapi memiliki lebih dari 300 jenis dengan memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Kita akan sulit menemukan satu spesies gapi yang sama secara warna dan juga coraknya. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang, sekitar 3-6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil atau setengah ukuran betina, yaitu sekitar 1,5-3,5 cm. Gapi adalah ikan omnivor dengan makanan utama seperti cacing darah, udang air asin, dan juga pelet. Pakan ikan hias yang terbaik bisa kamu beli di Ekanku. Mulai dari pakan dan semua perlengkapan ikan hias ada di sana. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Selain itu, gapi juga terkenal sebagai ikan yang sangat produktif. Meski tak jarang, gapi dewasa sering memangsa burayak atau anakan gapi yang memiliki ukuran lebih kecil. Kedua, ikan cupang. Ikan cupang menjadi primadona dari berbagai kalangan karena terkenal dengan bentuk dan warna yang unik, kemampuan bertahan hidup yang tinggi, serta pemeliharaan yang mudah. Ikan cupang memiliki nama latin Betta splendens atau biasa dikenal dengan nama betta fish yang berasal dari famili Ospronomidae. Populasi ikan cupang paling banyak berada di Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Brunei Darussalam. Ikan cupang endemik dari Indonesia, salah satunya adalah Betta canoides yang ditemukan di Pampang, Kalimantan Timur. Hingga detik ini, cupang memiliki berbagai jenis, diantaranya ada half moon, plakat, crown tail, giant, dan double tail. Di Indonesia sendiri, ikan cupang mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia pada rentang 1960-an. Sama seperti di Thailand, ikan cupang awalnya hanya dikenal sebagai ikan sawah yang sering ditangkap anak-anak di Indonesia. Umumnya, ikan cupang dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu ikan cupang hias, ikan cupang aduan, dan ikan cupang liar. Ikan cupang hias terkenal akan siripnya yang panjang dan juga indah, sedangkan ikan cupang aduan dan ikan cupang liar memiliki sirip yang lebih pendek dan kaku, serta karakter yang lebih agresif. Kombinasi warna pada tubuh, sirip, dan ekor mempengaruhi daya tarik dari Betta splendens. Ikan cupang yang memiliki kualitas baik umumnya memiliki sirip dan ekor yang berwarna terang. Ikan ini cukup dirawat dengan melakukan pergantian air dan membersihkan wadah secara rutin untuk membantu kesehatan dan menghindarkannya dari penyakit. Pemilihan makanan yang tepat seperti kutu air, pelet, udang,
daun jati, dan daun ketapang wajib dipenuhi oleh penghobi ikan yang satu ini. Akuarium yang sesuai memberikan keleluasaan untuk ikan bergerak, membuatnya merasa nyaman, dan mempercantik akuarium di rumah. Selain itu, beberapa tanaman air juga membantu ikan ini untuk berkembang biak. Tambahkan juga daun ketapang yang berguna sebagai antibiotik alami yang dapat membantu menyembuhkan luka pada ikan cupang, termasuk ekor ikan cupang yang robek ataupun patah. Ketiga, ikan cana. Sebagai ikan yang dulu tidak banyak dipelihara, ikan cana merupakan ikan hias yang banyak menyebar di sungai-sungai Indonesia. Setidaknya, ikan cana memiliki lebih dari 50 jenis yang tersebar seantero Asia sampai ke Afrika. Ikan ini masing-masing memiliki warna, ukuran, dan bentuk fisik yang unik. Ikan cana menyebar di sebagian wilayah Asia Tenggara, Bangladesh, Cina, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, bahkan Amerika. Ikan cana memiliki nama latin Channa Marrulius atau ikan gabus yang termasuk ke dalam kingdom Animalia. Istilah cana mengacu pada nama ilmiah family Canidae. Ikan ini juga dikenal sebagai Emperor Snakehead karena bentuk kepalanya yang menyerupai ular. Ikan ini mampu tumbuh hingga mencapai ukuran panjang 122 cm. Spesies ini merupakan salah satu snakehead yang paling cepat berkembang biak. Spesies snakehead ini memiliki ciri fisik sebagai ikan yang bentuk tubuhnya memanjang dan juga memiliki sirip punggung yang panjang. Ciri fisik lain yaitu cana memiliki mulut yang besar, memiliki rahang bawah berisi 7-18 taring belakang. Ikan cana merupakan ikan predator yang dapat dikonsumsi sekaligus dijadikan ikan hias karena bentuk fisiknya yang unik. Cana merupakan salah satu ikan predator yang biasa memangsa jenis ikan lain yang lebih kecil. Karena bersifat teritorial, cana juga menyerang sejenisnya yang masuk ke wilayahnya. Oleh karena itu, ikan cana biasanya dipelihara sendirian atau biasa disebut dengan single tank. Sama halnya dengan kebanyakan ikan predator lain, ikan cana juga hobi melompat keluar dari kolam ataupun akuarium. Ikan satu ini memiliki kemampuan untuk hidup di kolam yang kering. Kamu bisa memberinya dekorasi berupa tanaman air, pasir, batu-batuan, dan juga kayu. Suhu akuarium harus berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan tingkat pH 6 sampai dengan 8. Keempat, ikan arwana. Siapa yang tak kenal dengan arwana? Ikan satu ini mendiami beberapa sungai di Indonesia. Ikan arwana endemik Indonesia banyak dijumpai di Sungai Kapuas dan Danau Sentaru. Kawasan ini merupakan habitat yang cocok untuk ikan arwana hidup dan juga berkembang biak. Arwana merupakan ikan bertulang air tawar dari keluarga Osteoglossidae. Ikan ini sudah ada sejak zaman Kretaseus atau zaman Kapur, periode terakhir dari era Mesozoikum, sekitar 252 sampai 65 juta tahun yang lalu. Arwana juga termasuk ke dalam salah satu keluarga ikan tertua yang ada di dunia. Dan ikan ini memiliki banyak sekali family yang berbeda sejak dulu kala. Di negara Tiongkok, ikan ini memiliki nama suilong atau juga bisa disebut sebagai ikan naga. Banyak orang Cina percaya bahwa ikan arwana melambangkan kemakmuran dan keberuntungan. Akibatnya, sejak tahun 1970, arwana menjadi ikan populer dan mahal serta banyak dieksploitasi dari alam liar. Arwana adalah ikan yang memiliki kemampuan bertahan hidup yang tinggi. Bahkan ikan ini mampu hidup di wilayah yang kadar oksigennya sedikit. Hal ini tak lepas dari habitat alami ikan arwana yang biasa banyak ditemukan di sungai, danau, dan cekungan sungai. Ikan arwana dikenali dari bentuk mulutnya yang mengarah ke atas dan mempunyai sepasang sungut pada bibir bawah. Sisik pada badan arwana besar dan keras, sedangkan pada bagian kepalanya tidak bersisik. Selain itu, arwana memiliki sirip dada yang panjang dan meruncing
dan sirip punggungnya hampir sejajar dengan pangkal ekor. Ciri utama ikan arwana yang familiar di masyarakat yaitu memiliki bentuk kepala yang besar dan padat dan juga bentuk tubuhnya pipih dengan punggung yang datar. Umumnya, arwana memiliki beberapa warna dasar sisik yaitu ungu, biru, gold, dan perak. Ikan arwana yang sehat memiliki mata yang jernih, makan dengan lahap, berenang di bagian atas akuarium, warnanya cerah dan juga berkilau. Ikan arwana menghabiskan siang harinya di dekat tanaman air dan sesekali muncul untuk mencari makan. Mereka biasanya suka memangsa hewan-hewan yang termasuk ke dalam jenis krustasea, serangga, ikan kecil, dan apa saja yang pas di mulut besar arwana. Kelima, ikan swordtail. Ikan mas pedang atau swordtail adalah anggota akuarium komunitas yang aktif dan juga damai, sehingga mampu hidup dengan komunitas ikan lainnya. Secara karakter, ikan swordtail termasuk ke dalam golongan ikan sosial dan cenderung berenang berkelompok. Walau bukan tipe perenang cepat, namun apabila dalam kelompok besar dan digabungkan dengan ikan tetra, molly, maupun pleti, eksotis dari ikan ini tak perlu diragukan lagi. Swordtail memiliki nama ilmiah Scyphoporus helleri dan berasal dari Amerika Utara dan Tengah, mulai dari Meksiko hingga ke Honduras. Ikan satu ini termasuk ke dalam spesies ikan air tawar dari keluarga Poecilidae. Secara alami, swordtail hidup di sungai besar dan kecil di Amerika Utara dan juga Tengah. Di sini mereka dikelilingi oleh air tropis yang mengalir. Ikan hias ini dikenal memiliki lobus bawah memanjang di ekornya. Seperti namanya, lobus inilah yang menarik dan unik berbentuk seperti pedang. Tapi hanya ikan jantan yang memiliki lobus bawah ini, sehingga sangat mudah untuk membedakan jenis kelamin dari ikan swordtail. Ikan swordtail juga dapat melakukan kawin silang dalam komunitas mereka. Ikan ini masuk ke dalam kategori live barrier, yang berarti ikan akan keluar dengan bebas untuk berenang, sama seperti rekan live barrier mereka, yaitu guppy. Scyphoporus helleri juga cukup produktif. Betina akan melahirkan sekitar 28 hari sekali. Swordtail cenderung memiliki rentang hidup yang lebih pendek dibandingkan ikan komunitas tropis lainnya. Mereka hanya memiliki rentang hidup rata-rata 2-4 tahun. Ukuran panjang ikan jantan dari spesies swordtail bisa mencapai 14 cm. Sedangkan betina hanya mencapai 12,5 cm. Swordtail adalah ikan hias bertipe omnivor. Mereka akan memakan larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Pakan alami dari swordtail adalah lumut yang menempel pada tanaman air. Selain itu, swordtail dikenal sebagai jumper, sehingga penting untuk menyediakan penutup yang memadai di atas akuarium. Keunggulan dari memelihara ikan pedang yaitu mampu untuk membersihkan lumut yang menempel di dalam tangki, sehingga tank akuarium maupun aquascape akan kembali bersih. Keenam, ikan botia. Ukuran yang kecil, warnanya yang beragam, dan karakternya yang senang bernaung pada tumbuhan air menjadi daya magis tersendiri bagi para kolektor ikan. Diruntut dari sejarahnya, mereka berasal dari Kepulauan Sunda Besar, Kalimantan, dan juga Sumatera. Sungai Kapuas dan Kayan di Kalimantan, Sungai Musi dan Batanghari di Sumatera merupakan pemasok utama dari spesies ini. Populasi dari dua pulau itu diketahui menunjukkan perbedaan dalam struktur genetik, pola, dan ukuran ikan dewasa. Ada kalanya mereka bermigrasi dari hulu anak-anak sungai lebih kecil untuk bertelur selama musim hujan ketika beberapa daerah tergenang lebih banyak air. Oleh karena itu, ikan botia ditemukan di habitat yang berbeda. Ikan botia bergantung pada habitat, aliran, dan kedalaman air yang cenderung meningkat secara signifikan selama musim hujan. Ukuran dari ikan botia diyakini mampu melebihi 400 mm dengan rata-rata ikan botia dewasa antara 200 sampai 305 mm di habitat alaminya.
Secara karakter, ikan botia memiliki sifat yang tidak terlalu agresif. Tetapi perlu diketahui, jangan memeliharanya dengan ikan yang jauh lebih kecil karena mereka akan merasa terintimidasi oleh ukuran dan terkadang perilakunya sangat aktif. Spesies yang bergerak lambat dan bersirip panjang seperti cupang hias, gapi, dan banyak siklid tidak disarankan untuk dipelihara bersama ikan botia. Sirip yang menjuntai akan menjadi santapan empuk bagi ikan botia. Ikan botia sebenarnya suka berteman, membentuk kawanan, dan harus dipelihara dalam kelompok minimal 5 atau 6 spesimen. Ikan botia termasuk ke dalam golongan karnivor dan gemar sekali memakan tanaman. Cacing darah, udang air asin, dan juga cacing tubifax dapat menjadi opsi tambahan selain pelet yang diberikan. Pertahankan suhu air kisaran 24-27 derajat Celcius dengan pH antara 6-6,5. Ikan botia di alam liar keberadaannya sudah sangat langka. Selain karena perambahan hutan, perkembangbiakannya yang susah di dalam tangki juga menjadi alasan. Ketujuh, ikan green terror. Bagi pecinta ikan, green terror dianggap sebagai ikan air tawar berwarna-warni yang dapat membawa perilaku menarik ke akuarium rumahan. Green terror ini adalah ikan yang berharga dan bermanfaat untuk ditambahkan ke akuarium karena relatif mudah dipelihara. Green terror memiliki nama ilmiah Andinoacara rivulatus dari keluarga siklid dan sampai saat ini mereka sering disebut sebagai Aequidens rivulatus. Green terror termasuk ke dalam golongan Perciformes yang artinya sirip mereka dibentuk oleh jaringan daging yang bertulang yang melekat pada tubuh mereka seperti sinar. Ikan ini merupakan spesies air tawar yang menghuni lembah sungai tropis Peru dan Ekuador di Amerika Selatan. Mereka juga termasuk ke dalam ikan besar yang memiliki warna biru metalik cerah dan hijau. Umumnya, ikan ini hidup di air tawar tropis, di aliran tenang, dan lembah sungai jauh dari air payau muara dan muara sungai. Di sana, mereka sering menyukai aliran dengan substrat berpasir dan yang banyak tempat bagi mereka untuk bersembunyi di tempat teduh. Walau namanya green terror, ikan ini tidak berwarna hijau. Jantan memiliki warna biru dan hijau metalik cerah dengan garis orange di sepanjang tepi sirip ekor dan punggung. Sedangkan betina berwarna lebih gelap dan lebih kecil dengan pola orange bergaris yang kurang menonjol pada sirip ekor dan juga sirip punggung. Green terror adalah ikan bentopelagik, yang berarti ikan ini tidak akan bertahan lama dalam kedalaman tertentu. Tapi sebaliknya, dia akan dengan bebas berenang melintasi tangki dan mencari makanan dari permukaan ke bagian bawah tangki. Secara sifat, spesies siklid ini sangat agresif dan juga teritorial. Bahkan, betina seringkali lebih agresif daripada jantan. Semakin tua ikan, semakin agresif dan lebih teritorial sifatnya. Green terror merupakan ikan omnivor dan penggali yang handal. Tanaman air di sekitarnya seringkali dicabut oleh ikan ini. Green terror cenderung menjadi karnivor di alam liar dan memakan cacing, krustasea kecil, dan juga serangga. Untuk meniru habitat alaminya, jaga suhu air di antara 20-25 Celcius dengan pH 6,5-8 agar ikan ini menjadi lebih nyaman. Kedelapan, ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu atau lele Plecostomus atau disingkat dengan pleko adalah ikan yang termasuk ke dalam famili Loricaridae yang lebih tepatnya anggota keluarga Hippostomus plecostomus. Ikan ini juga seringkali dijumpai di aliran sungai manapun di Indonesia. Bahkan saking seringnya, mereka sering memakan umpan yang dilemparkan oleh pemancing. Ikan pleko memiliki lempengan tulang besar yang menutupi tubuh mereka. Umumnya, pleko memiliki warna dengan kombinasi hitam, coklat, dan abu-abu. Di sisi lain, pleko memiliki bercak bintik-bintik hitam atau abu-abu gelap bergantung pada lingkungannya. Pleko banyak ditemukan di aliran air tawar serta dapat tumbuh hingga 24 inci panjangnya dan memiliki umur 10-15 tahun.
Pleco memiliki kepala besar dengan mata kecil yang tinggi di atas kepala mereka. Menariknya, Pleco memiliki selaput yang menutupi mata dan berfungsi untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata mereka. Sapu-sapu secara alami aktif di malam hari. Di siang hari, mereka tampak pemalu dan akan bersembunyi di antara tanaman atau gua di dalam tangki akuarium, serta ikan yang tinggal di dasar dan bergerak perlahan di lantai akuarium. Ikan ini juga memiliki kemampuan bertahan hidup yang baik dan mampu bertahan di tengah minimnya aliran air. Di samping itu, mereka juga dapat dipelihara meski tanpa bantuan aerator. Sapu-sapu adalah ikan yang damai dan terlalu sibuk untuk dirinya sendiri sehingga tak akan mengganggu ikan yang lain. Ikan ini akan lebih berdiam diri di dinding kaca maupun di bagian dasar substrat. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan hias yang bisa ditemukan di sungai. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye.